Emang gitu. Udah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Komandan, senior dan rekan-rekan, izinkan pada siang hari ini saya menyampaikan kampanye, yaitu kampanye kendaraan listrik. Next. Untuk Forza kali ini hampir mirip sama Forza sebelumnya ya. Yang sebelumnya RC Explorer, sekarang yaitu kendaraan listrik. Dua-duanya ini sama-sama pakai baterai, namun yang sekarang ini seukuran manusia dan bisa membawa kita dari titik A ke titik B. Next. Baik, ini untuk kendaraan listrik ini seolah baru ya, padahal sejak awal abad 20 itu sudah ada kendaraan listrik. Itu yang sebelah kanan itu. Di sini terlihat seorang wanita sedang mengecas mobilnya. Yang bawah itu juga mengecas bersama-sama. Namun masih ada kekurangan. Pada saat itu masih memakai aki lead acid. Lead acid ini yang aki seperti yang dipakai di truk-truk atau mobil yang lama, dan kemudian jarak jangkaunya yang terbatas, kurang efisien. Lalu orang beralih ke bensin sampai ditemukan baterai lithium ion pada awal tahun 1970-an. Berikut ini adalah 10 alasan dan 5 mispersepsi dalam beralih kendaraan listrik. Next. Mungkin izin tanya dulu, apakah di sini ada yang sudah punya motor listrik ya? Atau mobil listrik? Tamiya. Oh, Mas Boni. Siap. Seli. Baru motor listrik, Mas. Ini ada 10 alasan yang kuat untuk beralih ke kendaraan listrik. Pertama yaitu manfaat terhadap lingkungan. Untuk EV ini tidak memproduksi emisi gas buang sehingga dapat menurunkan polusi secara signifikan, khususnya di kota-kota besar ya. Kita kan perlu mencegah untuk perubahan iklim. Kira-kira Bapak Ibu di sini lebih suka udaranya bersih atau agak tercemar dikit gitu? Ya dikit nggak suka. Penting dia ompes. Suka lebih suka yang bersih ya. Yang penting bersih. Yang penting ompes. Yang kedua yaitu menghemat pengeluaran. Nah, EV ini punya biaya operasi yang lebih rendah dibandingkan kendaraan bensin. Tarif listrik cenderung lebih murah dibanding bensin dan lebih minim perawatan. Misalnya saya kan ada motor listrik, itu sekali cas itu hanya habis Rp2.000 dibandingkan dengan bensin dengan jarak yang sama 50 km untuk bensin menghabiskan Rp10.000, sedangkan listrik hanya Rp2.000. Jadi secara tarif lebih hemat. Misalnya saya hanya PP ke kantor, ngecas seminggu 2 kali, jadi seminggu hanya habis 4 kali, 4.000, ya habis Rp4.000 dibandingkan dengan motor mungkin Rp20.000. Kemudian efisiensi energi kinetik. EV mengkonversi sebagian besar energi ke energi gerak dibandingkan mesin bensin yang terdapat kebocoran energi berupa panas dan suara. Kita lihat di kendaraan bensin ya, saat kita menyalakan mobil motor itu timbul suara, timbul emisi dan panas, sehingga energi itu tersalurkan ke suara dan panas tersebut. Berbeda dengan kendaraan listrik.
Jadi hampir seluruh energi itu menjurus ke energi gerak untuk menggerakkan roda tersebut. Kemudian yang keempat, mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Migrasi EV ini mendukung kemandirian energi terhadap ketersediaan minyak yang terbatas, sekaligus mempromosikan energi yang berkelanjutan seperti panel surya atau kincir angin. Kita tahu saat minyak misalnya dalam waktu beberapa tahun ke depan itu mengalami kelangkaan, tentu akan membuat harganya naik, terjadi lonjakan harga sehingga kita tidak bisa menikmati energi dengan harga yang lebih terjangkau. Berbeda dengan listrik, kita bisa menggunakan panel surya di atap rumah kita sendiri atau kincir angin, sehingga kita dapat lebih mendapat energi yang terdistribusi dibandingkan memakai minyak. Yang kelima yaitu manfaat kesehatan. Dengan mengurangi polusi udara, EV berkontribusi terhadap perbaikan kesehatan, menurunkan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh emisi kendaraan. Jelas ya, kita jika pakai EV nggak ada gas buang sehingga kita lebih nyaman untuk bernapas. Next mungkin. Keenam yaitu kemajuan teknologi. EV dilengkapi dengan fitur rem regeneratif dan lebih presisi dalam kendaraan otonom. Posisi baterai di bawah sehingga tidak mudah terguling. Jadi bisa dilihat ya, pada EV itu kebanyakan untuk mobil itu baterainya berada di bawah, sehingga untuk kemungkinan rollover itu lebih rendah dibandingkan dengan mobil bensin. Kebanyakan mesinnya berada di depan, sehingga untuk rollover lebih sering mungkin terjadi. Lalu yang ketujuh, yang keenam ini untuk regenerative braking. Fitur ini nggak ada di mobil bensin. Regeneratif yaitu ketika mobil itu direm atau mobilnya turun dari gunung, itu bisa mengecas baterai kembali. Berbeda dengan bensin. Kalau bensin kan turun gunung ya terbuang begitu saja. Sedangkan kalau listrik ini bisa dipanen lagi, seperti saat kita mengayuh sepeda ontel yang ada dinamo lampunya itu. Ketika dinamonya ditempel, itu kan bisa menghasilkan lampu. Ini sama. Jadi saat turun gunung atau mengerem, kita dapat memanen energi kembali sehingga lebih hemat energi. Kemudian nomor 7, insentif pemerintah. Banyak negara menawarkan keringanan pajak. Seperti yang motor listrik saya itu setahun hanya 35.000. Ya. Untuk mobil ya sekitar 150 ribuan per tahun. Kebetulan untuk yang motor saya belinya sebelum ada subsidi pemerintah. Sekarang ada subsidi 7 juta, mungkin jadi lebih hemat lagi. Yang 8 yaitu keberlanjutan jangka panjang. EV sejalan dengan tujuan keberlanjutan dunia, mendukung masa depan yang lebih bersih, menuju target iklim internasional atau Paris Agreement. Kita tahu di Paris sempat ada perjanjian yang akan menurunkan emisi sampai zero di masing-masing negara. Targetnya yaitu 2050 atau 2060. Lalu pengurangan berisik. EV lebih senyap dari kendaraan bensin. Jika bus, truk atau bajai lebih senyap, tentu lingkungan lebih nyaman untuk dihuni. Kira-kira Bapak Ibu lebih suka yang berisik atau lebih senyap? Tergantung. Barangkali tiba-tiba kaget, lu ada motor. Kemudian terakhir, infrastruktur yang bertumbuh. Jaringan stasiun pengecasan kendaraan listrik yang terus berkembang membuat memiliki kendaraan listrik menjadi lebih praktis dengan fast charging yang mempersingkat waktu.
Ini semakin, jadi pemerintah itu juga mendukung infrastrukturnya untuk kendaraan listrik ini. SPKLU namanya, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Ini sudah tersebar di banyak kota-kota besar. Di Ponti ada 5 apa 6, di Sanggau ada juga. Barangkali mau touring pakai mobil listrik kan. Oke, next. Ini kita ada pertanyaan, tapi kan kendaraan listrik masih pakai batu bara. Nah, ini dijawab oleh Fitra Eri, seorang YouTuber. Kita simak dahulu. Mobil listrik baterainya nanti gimana? Limbah juga? Iya, memang. Jangan ngomongin limbah dulu deh. Banyak orang bilang nggak percuma mobil listrik karena kita Oke, bentar. Izin terjadi gangguan teknis sebentar. Nah, ini baru ya. negatif juga sih. Mobil listrik baterai. Oh, iya bisa. Limbahnya nanti gimana? Limbah iya, memang. Jangan ngomongin limbah dulu deh. Banyak orang bilang nggak percuma mobil listrik karena kita pakai listrik dari batu bara. Nggak bisa. Oh, iya. Negatif juga sih. Mobil listrik baterainya nanti gimana? Limbah juga. Iya, memang. Jangan ngomongin limbah dulu deh. Banyak orang bilang nggak percuma mobil listrik karena kita pakai listrik dari batu bara. Oh iya betul. Listrik dari batu bara memang membuat polusi. Tapi kalau kita bandingkan dengan mobil bensin, untuk mendapatkan bensin kita harus ngebor dulu ke bawah bumi. Kadang-kadang di lautan tuh kita ngebor kilang, buat kilang itu tambang minyak itu sudah mengeluarkan energi dan polusi yang cukup banyak. Setelah minyak mentah itu diangkat, dikirim pakai kapal ke kilang, kapalnya membuat polusi juga. Kilangnya juga mau pakai energi untuk membuat bahan bakar. Setelah bahan bakar jadi dikirim ke depo-depo pakai truk. Dari truk dikirim ke dari depo dikirim ke SPBU pakai truk yang berpolusi juga. Setelah dimasukin ke mobil, mobilnya jalan berpolusi juga. Polusinya dari hulu ke hilir. Nah kalau mobil listrik, oke, pembangkitan listrik memang masih pakai batu bara, tapi itu just a matter of time. Kita akan membuat pembangkitan listrik yang baru dan terbarukan. Kemudian limbah baterai, iya limbah baterai itu justru itu bisa jadi salah bisnis apa ini? Kita tahu nanti di masa depan akan banyak limbah baterai. Kenapa enggak? Dari sekarang kita siapin pusat recycle baterai. Dan kalau kita ngomongin limbah, mobil normal, mobil bensin, tiap 5.000 kilo sekali ada limbah oli. Tiap 2 tahun sekali ada limbah aki. Itu terus-terusan adanya gitu. Karena mobil listrik limbahnya hanya terakhir di akhir hidupnya aja. Jadi kita harus melihat fair. Kita nggak bisa bilang mobil listrik itu nol polusi, tapi jauh lebih rendah. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi dibandingkan dengan kendaraan bensin, kendaraan listrik itu lebih rendah emisi ya dibanding oli bensin maksudnya. Dari kita mengeksploitasi minyak itu sudah menyebabkan polusi, kemudian dikirim ke pom bensin, kemudian digunakan lagi, dan itu seperti kurang ada tanggung jawabnya dari produsen energinya. Misalnya kita bayangkan dengan Unilever memproduksi misalnya sabun atau pasta gigi, mereka tidak peduli dengan bungkusnya itu mau dibawa kemana, terserah. Yang penting kita sudah menjual, untuk sampahnya kita nggak ikutan. Sama dengan bensin ini, jadi mereka tinggal menjual, tapi kurang peduli dengan akibat emisi yang disebabkan. Berbeda dengan produsen kendaraan listrik, mereka lebih peduli dengan emisinya, sehingga dari awal itu tidak ada emisi yang dibuang dibandingkan dengan bensin. Kalau bensin itu lebih, kalau sudah tersebar ke udara akan sulit untuk ditangkap kembali. Next mungkin. Nah, ini ada 5 mispersepsi ya tentang beralih ke kendaraan listrik. Pertama yaitu
jarak EV terbatas dan kurang praktis kalau dipakai jarak jauh. Nah, ini saat ini sudah ada beberapa merek mobil yang bisa menjangkau 500 km dalam sekali cas. Namun jika penggunaan kita hanya 10 km per hari, apakah perlu mobil dengan jarak 500 km? Jadi kita seolah membawa bekal yang banyak, membawa misalnya ranselnya untuk mendaki, tapi kita hanya pergi ke 10 km ke depan, nggak sampai ratusan kilometer. Jadi buat apa kita membawa bekal sebanyak-banyaknya, tapi yang digunakan hanya 10%. Sebenarnya sudah ada merek yang sudah 500 km sekali cas. Yang kedua yaitu waktu ngecas yang lama. Untuk ngecas ini memang ya kita kalah dengan bensin. Kalau bensin ke pom bensin sudah langsung terisi penuh. Namun yang tidak disadari itu 90% kendaraan itu dalam kondisi idle atau parkir. Misalnya ada mobil dinas parkir, itu kan lebih sering parkir daripada digunakan. Kecuali ojol ya, ojol mungkin mendekati 50%, lebih sering seliweran di jalan. Jadi untuk saat idle bisa digunakan untuk mengecas kendaraannya. Yang ketiga yaitu EV lambat dan tidak kuat digunakan untuk tanjakan. Sedangkan yang benar yaitu EV punya torsi yang instan, jadi menyalurkan energi dari baterai ke dinamo itu lebih instan daripada bensin. Bensin itu harus melalui mesin yang rumit baru menggerakkan roda. Sedangkan kalau listrik dari baterai langsung ke dinamo secara instan dan bisa dipasang di keempat rodanya sehingga lebih kuat untuk menanjak. Yang keempat, spare part EV susah didapat. Padahal faktanya yaitu kendaraan bensin ada 250 komponen yang kecil-kecil, sedangkan EV hanya 7 komponen, yaitu ada baterai, ada controller, sama dinamo. Yang membedakan mobil bensin dengan mobil listrik yaitu 3 komponen itu, lainnya sama dengan bensin, seperti roda, pintu, kaca. Jadi lebih untuk bensin itu lebih banyak hal-hal yang bisa menggagalkan mesin untuk berfungsi. Yang kelima, harga baterai mahal dan mudah meledak, atau mungkin takut korslet ya saat hujan atau banjir. Takut hamil. Takut angin mungkin. Iya, hamil. Padahal baru kemarin itu ada pameran motor listrik, pameran kendaraan listrik di Jakarta. Mereka itu memajang produknya dengan memasukkan ke dalam akuarium dan dinamonya tetap berjalan sepanjang pameran. Jadi untuk banjir itu bukan masalah lagi. Mungkin next. Nah, ini sedikit bercerita. Ada kendaraan yang saya miliki. Yang pertama yaitu motor listrik gesit. Saya beli baru bulan September 2020. Sekarang sudah waktunya ganti plat nomor. Sudah 5 tahun. Untuk pajaknya yaitu 35.000 per tahun. Kemarin terakhir saya cek kesehatan baterai masih 91%. Kemudian yang mobil saya beli bekas bulan Desember 2024, pajaknya 150.000 per tahun, kesehatan baterainya 97%. Jadi yang membuat harga EV turun itu bukan dari penurunan baterai, melainkan dari hadirnya produk baru lagi yang bisa menekan cost produksinya. Jadi misalnya kemarin yang terlaris mobil ini yang putih, sekarang muncul lagi yang merek BYD yang bisa menekan costnya lebih murah, sehingga merek yang lama lebih turun lagi. Jadi bukan masalah di baterainya. Untuk baterainya selama 5 tahun masih bisa, selama kita menggunakannya dengan tepat, baterai masih bisa bertahan lama.
Tapi untuk yang baterai itu ada 3 jenis ya. Ada untuk sepeda listrik yang masih 5 jutaan itu masih pakai lead acid. Untuk yang ini pakai lithium ion. Jadi yang lebih awetnya itu lithium ion, yang paling awet lagi lithium ferrofosfat 4 ya. Jadi untuk lithium ion, untuk lead acid itu mungkin setahun sudah waktunya ganti. Kalau lithium ion ini sudah bisa 2000 cycle. Misalnya setahun 365 hari kita ngecas setiap hari dengan 2000 cycle berarti tahan sampai 6 tahun. Tapi itu nggak langsung ngedrop ya. Jadi cuma terjadi penurunan kalau makanya benar. Untuk makanya itu nggak boleh sampai 0%, mungkin sisa 20% udah dicas. Jadi untuk menjaga keawetan baterai. Yang lithium ferrofosfat 4 itu bisa sampai 3000 cycle ya, bisa hampir 10 tahun. Mungkin next. Mungkin demikian. Apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Harga baterai, efisiensinya. Harga baterai. Untuk harga baterai saya beli yang motor listrik itu satu baterainya 5 juta rupiah. Tapi itu worth it ya. Jadi biar untuk jangka panjang masih lebih awet. Mungkin ada di sini yang punya motor listrik, Mas Boni. Sepeda Boleh. listrik punya sepeda listrik. Oh iya, sepeda listrik juga. Boleh tanya nggak kira-kira alasan Mas Boni untuk memilih motor listrik itu kira-kira apa ya? Untuk menambah sudut pandang kita semua nih. Lebih maaf, lebih irit ya. Untuk semut tempur itu yang swap apa yang beli putus baterainya? Swap ya. Sudah berapa lama Mas Boni memiliki? 1 tahun. Apa selama setahun ada kendala atau nggak ada ya? Servis ya? Tapi kalau motor mesin itu kan servisnya kan rutin ya. Kalau motor listrik itu biasanya nggak di strike baterai. Udah pakai Jadi nggak perlu ganti oli, nggak perlu ya servis yang terkait ya permesinan lah motor Siap, berarti sesuai sama yang tadi ya. Jadi lebih irit, lebih hemat dan nggak perlu ke pom bensin lagi. Siap, terima kasih Mas Una. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kami persilahkan. Siap, silahkan Mas Sandi. Izin bertanya Mas Jonan terkait kewajaran LHKPN pada kepemilikan listrik bagaimana? Kita belum tahu ya. Maksudnya di LH KPN bagaimana pengaturannya? Apakah bersih berapa gitu? Kewajaran memiliki Kewajaran. listrik ya. Wah, nilainya berarti. Terima kasih. Untuk siap, terima kasih Mas Sandi. Untuk di LHKPN mungkin hampir sama dengan kendaraan biasa. Untuk kepemilikan kan kita bisa list, untuk bisa kredit ya. Jadi DP dulu, jadi lebih wajar. Nanti misal pun kita kredit bisa dicantumkan DP berapa, cicilan berapa, kemudian sisa hutangnya itu kan masih bisa dicantumkan di LHKPN. Jadi masih bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin begitu, terima kasih. Silakan Mas Indra.
Izin Mas Hilman, izin perkenalkan diri, nama saya Indra dari Sukoja. Izin bertanya, Mas Hilman. Menurut Mas Hilman, saya sebagai dari kecil itu main motor sampai sekarang sejak pindah sini yang nggak main motor, sebahagia apa sih punya motor listrik? Bahagia apa? Bisa buat ngepot-ngepot nggak? Karena kalau motor nggak rusak itu kayaknya bukan anak motor. Karena kita tuh senangnya itu ke bengkel, kita tuh senangnya ke bengkel, ketemu sama teman-teman, ngobrol, kita jalan-jalan. Kalau kita punya motor gigi ya, kalau motor gigi itu kan kalau kita nikung tuh enak tuh, bisa turun gigi, bisa pakai kopling. Kalau motor matic bisa kita modif kiriannya, kita ganti per JVT-nya, puli-pulinya. Kalau motor baru di sini ada komunitasnya. Kalau Mas Hilman itu di Pontianak ini apakah punya komunitas sesama motoris listrik? Sering samuri atau seperti apa? Coba mohon diceritakan Mas. Soalnya kayak apa ya? Kayak motor listrik itu kayak nggak punya soul gitu. Dia kayak cuma beli, dipakai, nunggu rusak, udah. Dia cuma menangnya satu hemat. Kalau saya, boleh ya Mas? Izin ya Mas? Boleh siap. Mungkin boleh di-share pengalaman. Terima kasih Mas Indra atas pertanyaannya. Untuk di Pontianak ini ada komunitas motor listrik. Kemarin sempat ada acara PLN diundang atau grand opening gitu, kita diundang, tapi ya dapat kaos gitu. Untuk sharing-sharing bisa, misal ini dimodif baterainya biar lebih jauh, itu masih bisa sharing-sharing Mas Indra. Kemudian memang benar, tadi pertimbangannya itu hemat. Yang mungkin sedikit orang nyadari itu kendaraan bensin itu menjualnya memang murah awalnya, namun mereka mengais keuntungan profitnya itu banyak di bengkel resminya. Jadi di bengkel resmi untuk perawatan rutin, ganti oli, untuk ganti spare part, mereka menambah keuntungan di situ. Sedangkan untuk mobil listrik ya sudah beli putus, sudah untuk kedepannya nggak ada kerusakan ya tinggal pakai aja. Jadi pertimbangannya ya itu tadi, hemat dan nggak perlu mikirin rutin servis atau ganti oli itu sih. Kemudian nggak perlu ke pom bensin, jadi saya ngecas cuma seminggu 2 kali, malam misalnya dicas, tidur, terus bangun tidur itu sudah full kembali, siap untuk dipakai. Mungkin itu Mas Indra, apakah ada? Siap. Kepuasan bermotor gitu loh man, feelnya Oh, kepuasan feel-nya ya? bermotor itu loh gimana? Bisa belayer gitu ya. Ya off-road, ada suara teng-teng-teng-tengnya. Vespa kan ada suara knalpot mah teng-teng-teng. Nikmat ya kok. Motor itu diem. Enak merampok. Siap, mungkin lebih ke empati ya. Mungkin untuk kepuasan pribadi kita lebih puas, namun untuk yang orang sekitar itu terhadap suaranya mungkin bisa terganggu. Kita lebih mementingkan selera kepentingan orang lain, sehingga kita nggak dimusuhi orang. Tanya dari geng motor mana? Mas Indra. Gal Medan. Anak badan. Nama geng motor ini klub listrik Pontianak apa itu? Ada nama klubnya nggak? Motor. Ada garasi Molis PTK.
di grup WA-nya gitu sih. Siap. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Siap, silakan Mas Bang Ricky Bata. In English, in English, in English, in English, please. In English, in English. Izin, Mas Hilman mau bertanya terkait terus terang ini hal baru ya, bukan hal baru, itu udah lama seliburan, cuma memang saya adalah kayak kami di pengadaan juga sedikit resisten nih terkait mobil listrik gitu kan, karena kita kalau di segi pengadaan pasti kita mikirnya terkait after salesnya gimana nih, perawatannya gimana, terus kan. Dan terus kalau tambah lagi, apalagi saya yang tipikalnya mobil-mobil konvensional zaman dulu, diesel mesin yang kayak tentunya Mitsubishi Expander dan kawan gitu kan ya. Concern pertama pasti lebih ke masalah baterai. Dan tadi Mas Hilman mengatakan bahwa optimis bahwa dengan baterai seri terbaru pun seri terbaik bisa tahan 10 tahun gitu ya. Walaupun dari yang saya baca 6-7 tahun itu sudah bersyukur untuk mobil listrik zaman sekarang, karena tadi Mas Hilman tadi mau mengucapkan salah satu term and condition, pemakaiannya sesuai dengan syarat, sesuai dengan standar dan sesuai dengan pemeliharaannya lah, perawatannya kayak nggak boleh lebih dari ini. Cuma kan ya namanya pemakaian hari-hari mungkin akan agak sulit untuk mengontrol. Pertanyaannya Mas, berapa sih kalau harga baterai baru untuk penggantian sebuah mobil listrik? Satu aja. Itu dulu. Siap. Terima kasih. Untuk penggantian mobil listrik saya belum pernah, namun di grup pernah ada, yaitu sekitar 100-an juta itu mobil. Baterainya ya? Ya, baterainya mobil. Harga mobilnya? Harga mobil saya beli yang bekas itu 170. Namun itu bisa sebagai pengurang ya. Misalnya kita pengadaan mobil bensin, itu kan ada perawatan rutin, servis rutin tiap bulan, tiap triwulan. Itu bisa sebagai subsidi silang, sebagai kompensasinya. Misalnya pengeluaran untuk perawatan, itu kan kalau sudah mobil listrik sudah nggak ada, nihil, sehingga bisa disisihkan untuk saat baterai tersebut soal. Itu arahnya. Perawatan rutin nggak ada, tapi beli baterai jadinya. Ya, bisa. Nah itu mana yang lebih efisien kira-kira? Selama ini catatan data statistik perawatan bulanan ya. Ya. Perawatan 3 bulan mobil-mobil konvensional itu berapa rupiah sih gitu? Kalau dari kita kalkulasi gitu lah ya Pak, kalau kayak mobil konvensional kita budget sesuai standar biaya mungkin di angka, terlepas dari BBM itu di angka 20 juta per tahun. Kalau iya betul, 20 juta per tahun. Belum BBM ya? Itu di luar BBM ya Pak, di luar BBM. Di luar BBM. Kalau include BBM itu cuma 30 juta totalnya. Jadi kalau di luar 20 juta, kalau di masanya bisa 6 tahun 120 juta kayaknya. Betul nggak ya? Oh gitu ya. Siap. Mungkin bisa dipertimbangkan dengan konsumsi listrik daripada pengadaan kupon bensin. Nah, ya. Itu bisa cukup mengurangi dengan selisih harga 10.000 dibanding 2.000. Itu bisa dihitung juga untuk penambahan pengadaan. Ya, head to head dengan BBM dibandingkan dengan konsumsi listrik, perawatan dibanding dengan pembelian baterai. Ya. Biaya operasionalnya kan di situ. Siap, betul dan. Mana yang lebih hemat? Kapan Bang Riki rencana ada pengadaan? Jadi saya nggak ada promosi apa-apa ya. Jadi murni kampanye tanpa menyebut merek apapun. Jadi kebayang ya kalau kita DL pakai mobil listrik berarti nggak perlu ada anggaran untuk beli BBM ya. Sampai nanti yang bisa berekspos. Tapi harus memastikan untuk kita aman untuk casnya gitu ya. Ya betul. Terus di aplikasi PLN Mobile sekarang bisa nih. Jadi misalnya kita akan pergi ke Singkawang misalnya, dia bisa memberitahu SPK ya spot manapun yang bisa untuk mengecas. Misalnya di Mempawah ada, kalau mau ke Sanggau bisa ada di daerah mana ya? Sanggau mungkin ada. Ada Singkawang, ada Ramu Singkawang mungkin juga ada. Sanggau itu ada.
Untuk yang ada yang pertanyaan? Untuk yang tadi dari Bung Fitra Eri itu bilang yang baterai, limbah baterai itu ya. Sebenarnya baterai sendiri itu sangat terkonsentrasi ya. Dia kan sudah dihilirisasi dari misalnya dari tambangnya itu sudah mengerucut ke litium. Itu kan sudah molekul senyawa kimia sendiri. Jadi untuk di recycle itu seharusnya nggak sulit. Jadi tinggal diolah sedemikian rupa sehingga bisa digunakan kembali. Apakah ada pertanyaan lagi, Bang Riki? Terkait insentif pemerintah tadi, apa aja sih Pak Hilman tahu? Insentif apa aja sih yang diberikan pemerintah terkait listrik ini? Kan saya tahu nih, oh jangan-jangan cuma sampai 2 atau 3 tahun ke depan aja nih. Nanti ketika sudah tidak ada insentif sama pemerintah, apakah jadinya sama aja kayak kendaraan biasa? Contoh kayak tadi Mas Hilman bilang bahwa biaya pajak per tahunnya yang motor hanya 35.000, yang mobil cuma 150.000 per tahun. Nah, apakah ini adalah salah satu bentuk insentif pemerintah juga? Apakah nanti ke depannya bakal balik normal, itu mobil bisa jadi 2 juta, 3 juta per tahun, motor bisa balik ke 300.000, 400.000 per tahun, atau gimana? Siap, terima kasih Bang Riki. Untuk itu kita serahkan ke pemerintah. Namun sejauh ini selama 5 tahun saya memiliki itu selalu masih di angka 35.000 per tahun. Kemudian ada subsidi 7 juta tiap pembelian motor. Untuk mobil saya kurang tahu. Untuk kemudian ada bea balik namanya gratis 0%. Kemudian untuk di Jakarta itu ada bebas ganjil genap ya. Jadi bisa untuk mobil listrik bisa menuju kemanapun jalurnya. Lalu itu ada lagi. Nah, di sini apakah ada pertanyaan lagi? Pak Tri mungkin? Untuk kenyamanannya gimana Pak Ilman? Kenyamanan? Iya. Kenyamanan yang dibandingkan misalkan kan 170 ya. siap ya. Nah, dengan R3 misalnya gitu, generator gitu. Nyaman mana tuh Pak? Ya kalau lewat jalan rusak, lewat polisi tidur gitu kan. Kebetulan untuk yang mobil mini ini memang dia kan bannya kecil, jadi agak kerasa saat jalannya kurang rata. Nah itu mereka untuk mobil bensin memang murah di awal, namun ada biaya yang rutin, pengeluaran rutin tiap bulan. Untuk ini mungkin nanti perkembangan baterai akan lebih maju lagi, bisa menekan cost lagi, sehingga bisa lebih murah lagi. Berarti belinya nanti. Lihat dan mau diperbaru lah beli. Silakan Mas Indra. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tugas di Priok itu kan, kalau misalnya ada mobil listrik impor itu HS-nya masuk ke mobil atau mungkin aja? Wow, dari Ini perlu studi banding. Perlu jawaban dari PFPD ini. Saya belum pernah. Mungkin ada yang pernah di PFPD. Siap Dan. Mohon izin. Selamat bergabung Dan. Mohon izin Komandan. Barusan kami mempresentasikan kampanye mobil listrik Dan. Oh iya. Saudara sudah mulai tertarik. Ada mulai tertarik. Katanya mau nawarin Pak Kandel tadi. Tadi ada beberapa alasan Dan. Ada alasan dan mispersepsi tentang beralih ke kendaraan listrik. Apa perlu diulang kan? Saya udah tahu kalau di kampung saya belum ada colokannya. Siap. Itu tantangan tuh. Dari Purwakarta ini. Iya. Lalu ke PLN. Ya, saat ini di setiap cabang PLN itu ada dan SPK itu. Garasi.
Siap. Untuk pemasangan baru bisa bekerja sama dengan PLN. Bisa. Kemarin saya dari Sidoarjo ke Tulungagung itu di hotel Tulungagung itu ada nih. Jadi mereka kerjasama dengan Bayar PLN. berapa itu? Memang lebih mahal sedikit. Kalau di rumah itu Rp2.000, kalau di SPKLU Rp3.000 Kalau apa itu? per KWH. Nah sekali ngisi habis berapa? Untuk mobil kemarin dari Sidoarjo Tulungagung itu habis 50 ribuan. Bayarnya pas ngecas itu ya? Ya, di aplikasi PLN Mobile itu bisa top up saldo dulu. Nanti di scan barcode QR code-nya, nanti otomatis terkurangi. Tapi setelah terkurangi berapapun, misal 10 menit, yang terkurangi hanya 10 menit saja. Jadi saldo sisanya itu masih bisa dipakai berikutnya. Jadi nggak hangus. Masih bisa dipakai saat akan ngecas lagi. Mekanismenya sudah mekanisme digital ya intinya. Siap, benar. Nanti bisa pakai software nanti Pak. Bisa. Bisa nggak ya? Ya terus bagaimana? Jadi apakah ada pertanyaan lagi? Siap. Mengingat keterbatasan waktu, kami cukupkan sekian. Mohon izin menutup dengan sebuah pantun. Mohon bantuan cakepnya. Kenang abadau beli sagu. Beli sagu ditemani Pak Betrik. Yuk komandan senior jangan ragu. Mari beralih ke kendaraan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irwan atas